Pemirsa, sejak Olimpiade dihidupkan lagi pada 1859, dunia sudah melihat bahwa menang di pertandingan olahraga antar negara punya arti yang amat besar. Di mata dunia, negara yang menang akan terlihat sebagai bangsa yang kuat secara fisik dan juga tangguh secara mental. Sementara itu bagi rakyat, menang atas negara lain menjadi pemompa rasa nasionalisme. Kemenangan juga bisa menjadi penawar akan apapun kondisi mendung di dalam negeri. Inilah dia editorial Media Indonesia, edisi Rabu 4 Februari 2026 dengan tema Jaga Regenerasi Bulu Tangkis Kita. Bersama saya Febrian Ahmad, Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadilah. Selamat pagi, Mas Aris. Pagi, Febrian. Nah, ini kan olahraga ini kan penting ya, tadi juga kita sudah bahas di awal. Tapi kenapa olahraga ini tetap harus kita jaga, pentingnya itu di mata dunia seperti apa, Mas Aris? Ya, seperti yang ditulis editorial, nanti bisa kita baca di editorial hari ini Koran Media Indonesia, bahwa olahraga kita melihatnya Olimpiade. Olimpiade itu pertama itu kan di Yunani, bagaimana saat itu dalam kondisi pasca perang, ya kan, bagaimana membangkitkan nasionalisme sebuah negara, dan makalah dibuatlah sebuah Olimpiade di mana bahkan bangsa yang habis perang itu harus naik nasionalisme dengan kemenangan di olahraga. Terus kita harus tahu, Febrian, bahwa sekarang ini, sampai saat ini, hanya ada dua momen bendera merah putih, bendera suatu negara itu bisa berkibar di negara lain. Pertama itu ketika kepala negara, dalam hal ini presiden, datang ke negara tersebut, ada pengibaran bendera, dan ketika atlet meraih medali emas, itu bendera berkibar. Bukan hanya bendera, tapi juga lagu kebangsaan. Dan itu membangkitkan nasionalisme, patriotik, itu penting olahraga. Ya. Dan sejauh ini kalau kita lihat Indonesia memang bulu tangkis yang cukup atau kerap kali mengharumkan nama Indonesia. Betul. Tidak dipungkiri adalah bulu tangkis adalah satu dari sedikit cabang olahraga yang bisa membuat Indonesia bangga dengan prestasi para atletnya. Nah, kenapa sekarang editorial mengangkat ini? Karena kita melihat beberapa tahun belakangan ini prestasi bulu tangkis kita menurun. Ya, kalau kita lihat di tahun 2025 hanya ada 2 gelar yang bisa diraih atlet-atlet Indonesia. Itu pun di turnamen level 300. Level 300 itu kan bulu tangkis itu ada level 100, 300, 500, 750 ya kan, Super Series. 1000 yang cukup tinggi ya. Ya. Ini Indonesia 2025 hanya mampu meraih 2 gelar, dan itu pun di 300, yaitu di Thailand Master 2025 ganda putri dan Taipei Open 2025 ganda campuran. Nah, itu yang membuat kita harus aware gitu ya, harus sadar bahwa ini harus ditingkatkan di tahun 2026. Tapi kan kalau kita kembali lagi, Mas Aris, flashback ketika Olimpiade 2020 itu menjadi terakhir kali Indonesia bisa dibilang tradisi emas itu terputus ketika 2024. Nah, sebenarnya apa? Apakah memang karena para pemain ini sudah mulai jenuh atau memang karena regenerasi kita memang belum maksimal? Kalau saya melihatnya kompleks ya, kompleks. Sebenarnya bukan hanya bulu tangkis, olahraga itu kompleks persoalannya. Dari mulai dana, pembinaan, dana itu termasuk, membina itu kan perlu dana, ya kan, akhirnya munculnya regenerasi. Kita lihat di bulu tangkis misalnya ya, Alwi Farhan yang sekarang sudah mulai muncul. Tapi kalau kita lihat ke belakang, itu bisa dibilang agak terlambat, ya kan? Karena seangkatan dia di junior itu Alex Lanier, Prancis. Ya kan? Itu kita sebagai contoh aja. Alex Lanier sekarang sudah di atas. Alwi baru sekarang. Baru akan merangkak ya? Itu kita bisa lihat kan, di situ bahwa ada yang salah dari itu. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Jadi kalau disandingkan dengan regenerasi dari negara-negara lain seperti Prancis, nampaknya lebih cepat ya dibandingkan dengan Indonesia, Mas Aris ya. Baik, dan pemirsa, kami masih mengajak Anda juga untuk bergabung dalam telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Kami akan kembali dan juga sebelumnya kita akan simak bagaimana ulasannya berikut ini untuk Anda.
Jaga regenerasi bulu tangkis kita. Sejak Olimpiade dihidupkan lagi pada 1859, dunia sudah melihat bahwa menang di pertandingan olahraga antar negara punya arti amat besar. Di mata dunia, negara yang menang akan terlihat sebagai bangsa yang kuat secara fisik dan tangguh secara mental. Sementara itu, bagi rakyat, menang atas negara lain menjadi pemompa rasa nasionalisme. Kemenangan juga bisa menjadi penawar akan apapun kondisi mendung di dalam negeri. Sebab itu, meski semangat Olimpiade pertama yang bahkan sebelum lahirnya IOC itu adalah untuk perdamaian antara Yunani dan Ottoman, kenyataannya itu menjadi jalan lain untuk unjuk kekuatan. Kemenangan di situ menjadi kebanggaan bagi rakyat yang terpuruk setelah perang. Hingga era modern ini, makna kompetisi olahraga antar negara tidak berubah. Ia menjadi jalan diplomasi, soft power, sekaligus pelecut nasionalisme. Tidak mengherankan, kita sering melihat bahkan negara kecil dan negara berkonflik masih mati-matian menembus Olimpiade. Bukan sekadar penggembira, atlet-atlet mereka memang mampu unjuk gigi. Bukti bahwa pembinaan olahraga di dalam negeri mereka digarap serius. Kita patut bangga karena negeri ini bukan bangsa yang asing di kompetisi olahraga antar negara, termasuk Olimpiade. Sayangnya, tradisi emas olahraga dalam beberapa kali event terbesar dunia itu mulai lepas. Sejak bulu tangkis dipertandingkan di ajang multi-event Olimpiade, Indonesia pun bisa berbangga punya tradisi meraih medali emas. Sayangnya, bulu tangkis di Olimpiade gagal kita pertahankan selepas Olimpiade Tokyo 2020. Saat itu, Grecia Poli Apriani Rahayu meraih emas lewat ganda putri. Tidak berlanjutnya tradisi emas di Olimpiade Paris 2024 memang cerminan masa paceklik gelar bulu tangkis di berbagai laga internasional, termasuk seri BWF World Tour. Bahkan di awal 2025, dari 9 turnamen yang diikuti, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI hanya bisa menyumbangkan 1 gelar di BWF Super 300 Thailand. Dirunut lagi lebih dalam, ini sejurus dengan program regenerasi yang sempat terseok. Memang, tamparan itu diambil sebagai pelajaran PBSI yang memperbaiki sistem pembinaan dan regenerasi lewat berbagai langkah. Salah satunya memperketat seleksi pelatnas Cipayung. Ini memang salah satu langkah krusial agar bibit yang terjaring benar-benar potensial, bukan sekadar mengandalkan nama besar atau jejak klub, tapi tidak cukup unggul dalam skill. Tidak sia-sia, kini pendekatan itu mulai terlihat. Skuad Merah Putih sukses di Indonesia Master 2026 lewat talenta muda bernama Alwi Farhan, serta ganda putra muda yang menembus final. Setelah itu, Indonesia mendominasi ajang Thailand Master 2026. Indonesia membawa 4 gelar juara dan 2 titel runner-up pada Indonesia Masters. Keberhasilan tunggal putra Alwi Farhan yang berusia 29 tahun merengkuh gelar juara serta capaian pasangan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin sebagai runner-up menjadi potret nyata keberhasilan regenerasi. Di Thailand Master, ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi Siti Fadia Silva Ramadanti langsung mengukir prestasi dengan meraih gelar juara Super 300 pertama sebagai pasangan baru. Juga penampilan gemilang M. Zaki Ubaidillah yang baru berusia 18 tahun hingga menyabet juara tunggal putra setelah merontokkan sejumlah unggulan. Keberhasilan regenerasi ini harus dijaga dan dipastikan menjadi jalan Olimpiade 2028. Lebih jauh lagi, paceklik lama bulu tangkis harus menjadi pelajaran akan pentingnya estafet regenerasi. Selain seleksi yang lebih ketat, kesempatan pada bibit muda harus diperluas. Ingat, dalam 1,5 dekade terakhir, bermunculan talenta-talenta muda bulu tangkis dari negara-negara yang secara tradisi agak jauh dari prestasi olahraga tepok bulu itu. Para pemain Jepang, Thailand, dan Singapura, bahkan Vietnam, mulai serius membina bibit-bibit bulu tangkis, bahkan beberapa di antara sukses meraih emas Olimpiade.
maka tidak ada kata puas bagi proses regenerasi. Tiap waktu kita mesti mengevaluasi efektivitas proses menemukan talenta-talenta hebat di bidang olahraga yang sudah menghadirkan kebanggaan bagi bangsa ini. Kuncinya konsisten dan jangan direcoki dengan kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan merebut kembali kejayaan kembali bulu tangkis kita. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Kita sekarang bergabung dengan penelpon yang sudah bergabung bersama kami, ada Ibu Ong Maihwa dari Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi Ibu Ong, silakan. Selamat pagi Mas Febrian, Mas Aris Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bangga Mas sebagai orang Indonesia dengan para atlet bulu tangkis kita. Dari sejak Olimpiade di Yunani, Indonesia dipandang sebagai pembulu tangkis yang tangguh. Nah, dengan predikat ini jangan sampai pembinaan untuk regenerasi terus ditingkatkan Mas. Jangan sebagai panas-panas tai ayam. Sekarang bermunculan para atlet muda, termasuk Ubadillah yang baru usia berapa, itu menjadi juara dunia. Semoga saja nantinya di event-event negara kita menjadi juara Mas. Jadi antara pembinaan dan generasi itu terus dibina, dan anggaran ini juga diperuntukkan mereka para atlet Mas, supaya tumbuh banyak sehingga Indonesia kuat di bulu tangkis dari sejak Rudi Hartono sampai sekarang. Baik. Semoga saja para atlet kita itu jaya di bulu tangkis dan menjadi juara dunia. Kita bangga Mas sebagai orang Indonesia. Itu aja. Semoga saja atlet-atlet kita sehat, berprestasi, dan dibina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ong sudah memberikan insight dan juga opininya. Nah, kalau kita lihat ini Ibu Ong nampaknya sudah merasakan euforia bulu tangkis ini sejak era Alan Budi Kusuma, Susi Susanti. Tapi kan jangan sampai euforia ini tidak dirasakan di generasi kita selanjutnya Mas, sehingga perlu regenerasi. Nah, regenerasi seperti apa yang sebenarnya perlu kita kedepankan agar bisa mempertahankan pemain-pemain kita tetap baik? Apakah di pelatnas saja sudah cukup? Ya, kita tahu ya bahwa Indonesia itu untuk bulu tangkis itu punya pelatnas. Pelatnas itu berarti atletnya tinggal di situ, dilatih sehari-harinya berlatih, bahkan mungkin melupakan dalam itu sekolahnya gitu loh. Fokus untuk berlatih bulu tangkis. Ada pelatnas pratama, utama, itu ada jenjangnya. Nah, tapi untuk bisa masuk ke situ, itu kan PBSI butuh apa istilahnya ya, suplai pemain muda. Suplai pemain muda itu dari mana? Dari klub. Nah, bagaimana pembinaan klubnya? Klub itu butuh dana untuk bisa mencetak pemain muda, bibit untuk bisa masuk ke pelatnas. Nah, di situ juga peran PBSI ternyata untuk membina atlet-atlet di klub. Ya sekarang kita bisa lihat hanya beberapa klub yang memang punya modal besar sehingga bisa merekrut pemain, bahkan membuat seleksi dari seluruh Indonesia untuk merekrut pemain-pemain muda. Tapi kan tidak semua klub bisa seperti itu. Itu butuh dana besar. Dari mana dananya gitu loh. Yang saya pernah dengar gitu loh bahwa PBSI setidaknya membutuhkan 250 miliar per tahun untuk pengiriman atlet segala macam untuk itu yang di bawah pelatnas saja. Di bawah pelatnas untuk itu. Itu jumlah yang tidak sedikit. Berapa dana dari pemerintah untuk itu? Berarti kan harus ada sumber-sumber dana lain untuk bisa membiayai itu semua. Nah, soal ini kan terutama kan untuk klub ya, Mas ya. Untuk dana ini sebenarnya bisa tidak sih menggunakan sponsor atau pihak ketiga? Sangat bisa. Nah, berarti kan klubnya ini harus diberi akses. Aksesnya kemana untuk mencari sponsor?
Kalau klubnya kecil gitu kan, sulit kan dia harus dibantu untuk bisa mencari sponsor, membuat membuat rekrutmen. Bayangkan Febrian, untuk menjadi atlet itu kan harus dari kecil ya. Bagaimana postur tubuh, gizinya, bahkan dari keluarga kan. Nah sekarang keluarga itu menyiapkan anaknya untuk jadi atlet. Saya kira hampir sulit kita menemukan keluarga yang mau anaknya jadi atlet sekarang. Nah itu juga ada peran pemerintah. Bagaimana pemerintah misalnya menjamin bahwa atlet yang berprestasi untuk negara itu kehidupan kemudiannya tidak sulit. Terutama di masa tua. Di masa tua. Pensiun atlet misalnya, ada pensiun bagi atlet yang sudah mengharumkan nama bangsa. Jadi itu dari hulu ke hilir persoalan yang harus menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Oke, artinya memang harus ada pembinaan dari bawah. Tapi kalau Mas Aris melihatnya, ekosistem pembinaan kita untuk generasi muda itu penjaringannya sejauh ini seperti apa, Mas? Ya kalau kita lihat ya dari sejak dulu sebenarnya sudah ada sekolah atlet yang di Ragunan kita kenal ya kan, dari mulai tingkat sekolah direkrut, terus kemudian ada klub itu juga kan merekrut atlet, dibina, ikut turnamen. Kan tidak ada atlet yang lahir dari tiba-tiba begitu. Harus ada turnamen rutin, ya kan, latihan, turnamen. Itu kan ekosistem itu harus dibentuk. Siapa yang membentuk? Ya PBSI. PBSI harus dapat dukungan dari pemerintah karena ujungnya atlet-atlet itu akan mengharumkan nama bangsa. Oke, tentunya kita harapkan agar bisa terus diregenerasi seperti itu ya Mas Aris ya. Kami masih akan segera kembali usai jeda pariwara, pemirsa tetaplah bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Kita sekarang berada di babak akhir diskusi di pagi hari ini, Mas Aris. Jadi kalau misalnya ingin agar bulu tangkis ini bisa kembali lagi berjaya, itu bagaimana caranya ya kira-kira? Ya kalau kita lihat, kan tadi kita cerita ya bahwa beberapa tahun belakangan, 2025 ke belakang 2024 prestasi terlihat menurun. Tapi kita lihat di awal 2026 ini sudah ada secerca harapan kalau menurut saya ya. Munculnya atlet-atlet muda yang bisa kita harapkan untuk menjadi penerus kejayaan bulu tangkis Indonesia. Setelah di Indonesia Master, ada Alwi Farhan, juara tunggal putra. Kemudian siapa itu ganda putra, Joaquin dan Raymond yang berhasil runner up. Ada Zaki Ubaidillah juga. Zaki Ubaidillah. Nah di Thailand Master 4 gelar, rata-rata pemain-pemain muda. Itulah harapan-harapan. Nah bagaimana atlet-atlet ini, harapan-harapan kita ini, yang muda-muda ini bisa terus berprestasi 2026 ini. Ya tadi, bagaimana PBSI memilih mengirimkan atlet-atlet muda ini untuk turnamen-turnamen di atas 300 misalnya. 500, mulai dikirim ke 500. Karena kita lihat, kalau kita lihat Cina misalnya, atau Thailand juga sudah muncul. Mereka sudah berani menurunkan atlet-atlet yang mudanya untuk naik level. Level yang lebih tinggi. Level yang lebih tinggi. Ya mungkin ada resiko kalah, tapi setidaknya atlet-atlet muda ini butuh pengalaman bertanding. Pengalaman bertanding melawan atlet-atlet yang pemain-pemain yang di atas mereka, sehingga untuk membentuk mental. Ya. Selanjutnya, ya jangan berhenti di sini dengan atlet muda ini. Harus ada rekrutmen lain atlet muda. Berarti klubnya harus diperhatikan. Tadi kembali bahwa sumber dana itu penting bagi PBSI. Berarti di sini ada peran pemerintah. Pemerintah harus bisa berani mengatakan bahwa ini penting olahraga ini. Terutama bulu tangkis, mungkin panjat tebing, angkat besi yang sudah membuktikan bahwa mereka atlet-atletnya itu bisa bersaing di kancah internasional. Mungkin pemerintah harus mulai fokus pada cabang-cabang yang memang punya potensi untuk membawa Indonesia bangga di luar negeri, yang sebagai diplomasi olahraga, membawa nama harum bangsa. Fokus di cabang-cabang yang memang yang selama ini berprestasi. Berprestasi. Ya kita juga tidak ingin bahwa
bulu tangkis menjadi anak emas, Ya. sementara yang lain Nah itu, kalau seperti itu tidak. takutnya malah ada stigma seolah-olah cabur yang lain Ya, tidak makanya itu diperhatikan. Itu bagaimana? Polemik juga, Mas Aris. stakeholder olahraga Indonesia harus duduk bareng, menyusun gitu ya, Baik. bagaimana roadmap-nya bahwa cabang-cabang mana yang bisa membuat Indonesia bangga, bisa membuat merah putih berkibar di Ya. negara lain. Tentukan cabangnya, terus tentukan bagaimana pembiayaannya, Baik. karena tidak ada yang tanpa biaya, semua perlu biaya untuk itu. Berarti memang perlu kerjasama dari berbagai stakeholder Betul. agar bisa mempertahankan prestasi dan juga menjaga agar semoga ke depannya 2026 ini kita bisa lebih berprestasi lagi terutama di cabang bulu tangkis ya. Baik Mas Aris, terima kasih. Dan pemirsa, maka tidak ada lagi ya kata puas bagi proses regenerasi. Tiap waktu kita mesti mengevaluasi efektivitas proses untuk menemukan talenta-talenta hebat di bidang olahraga yang sudah menghadirkan kebanggaan bagi bangsa ini. Kuncinya adalah konsisten dan jangan direcoki dengan kepentingan lain di luar kepentingan merebut kembali kejayaan kembali bulu tangkis Indonesia di mata dunia. Demikian editorial Media Indonesia untuk kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.